Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita kesayangan kita. Fakta terbaru Mas Beci ini bikin merinding, Pak Amiruddin blak-blakan. Mas Beci punya kembaran di Banyuwangi, namanya Fauzan, korbannya 5 santriwati dan 1 santriwan. Mas Beci ngeyel difitnah cabuli santriwati, tekad melawan sudah bulat sampai tingkat jihad. Moh Subci Etsani alias Mas Beci tersangka pencabulan santriwati di Kebiri, setuju? Kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang dilakukan Mas Beci terhadap 5 santriwati di Pop Sidikiyah itu adalah fenomena gunung es. Diyakini, peristiwa yang dialami korban Mas Beci itu sejatinya juga banyak dialami santriwati lain di lokasi lain. Akan tetapi, pencabulan santriwati yang dilakukan Mas Beci itu memang cukup menyita perhatian publik. Apalagi, Mas Beci adalah anak tunggal pengasuh Ponpes Sidikiyah, Kiai Haji Muchtar Mukti. Ditambah upaya Ponpes tersebut yang selalu menghalang-halangi polisi saat melakukan penangkapan. Mas Beci bahkan ditangkap setelah melalui drama pengepungan selama 15 jam. Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM mendesak Polri segera menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, untuk menjerat pelaku kekerasan seksual dan pencabulan. Itu agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, atau sampai jatuh korban lebih banyak lagi. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin melalui keterangan tertulis pada Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2022. Pernyataan itu bukan hanya untuk menanggapi kasus pencabulan di Ponpes di Jombang saja, tapi juga di Depok yang terjadi sepanjang Juli tahun 2022 ini. Sudah seharusnya Polri menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menindak para terduga pelaku, tegasnya. Amiruddin juga meyakini kasus kekerasan dan pencabulan di Ponpes itu merupakan fenomena puncak gunung es. Komnas HAM mengungkap, beberapa waktu lalu publik juga dihebohkan pengakuan 2 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pelakunya diduga adalah pengelola sebuah sekolah asrama. Peristiwa kekerasan seksual sungguh-sungguh terjadi dan marak di Indonesia serta jadi ancaman serius bagi anak-anak terutama anak perempuan, katanya. Karena itu, Komnas HAM mendorong jaksa maupun hakim untuk menggunakan Undang-Undang TPKS secara maksimal dalam mengadili para tersangka kekerasan seksual dan pencabulan. Komnas HAM juga mengimbau semua pihak agar menyadari bahwa penegakan hukum khususnya Undang-Undang TPKS terhadap terduga pelaku kekerasan seksual merupakan bentuk upaya melindungi harkat dan martabat serta HAM warga negara. Jika ada pihak-pihak yang menghalang-halangi, Komnas HAM minta aparat penegak hukum tidak ragu untuk menindak tegas terkait kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang dilakukan Mas Becil. Komnas HAM mendukung penuh langkah tegas Kapolda Jawa Timur. Kasus pencabulan santriwati yang dilakukan Mas Beci di Ponpes Sidikiyah Jombang ternyata juga terjadi di Banyuwangi. Pelakunya adalah Fauzan, 57, pengasuh sebuah ponpes di Desa Padang, Kecamatan Singojuruh. Cerita Fauzan dan Mas Beci juga mirip alias hampir sama. Sempat melawan dan melarikan diri. Akhirnya Fauzan ditangkap polisi di persembunyiannya di Lampung Utara. Fauzan bersembunyi di rumah salah seorang temannya di Kecamatan Bungamayang. Beda tipis dengan Mas Beci. Korban pencabulan Fauzan adalah 5 santriwati dan 1 santriwan. Fauzan ditangkap tim Sus Macan Blambangan yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Agus Sobarna Praja pada tanggal 5 Juli tahun 2022. Menyamai Mas Beci, Fauzan sebelumnya juga mangkir dan tak mau memenuhi panggilan kepolisian.
Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur, Asadul Anam mengakui ada 2 kasus pencabulan di Ponpes. 2 kasus pencabulan santriwati itu terjadi sejak beberapa tahun lalu. Di Jatim memang ada 2 kasus, yaitu di Pondok Pesantren Banyuwangi dan Jombang, ungkap Anam. Anam menjelaskan, Kemenak sebenarnya selama ini telah mengawasi keberlangsungan belajar mengajar di seluruh pondok pesantren yang memperoleh izin operasional. Bahkan, lanjutnya, Kemenak turut menggandeng Rabit Ma'ahid Islamiyah, RMI, dari Lembaga Nahdlatul Ulama, NU, dalam proses pengawasannya. Belum lama lalu, Kemenak bersama RMI telah mendeklarasikan pesantren ramah santri. Saat ini kami sedang menyusun buku panduan pesantren ramah santri. Demi mencegah terjadinya kekerasan dalam bentuk apapun, kata Anam. Kemenak juga telah berkoordinasi dengan perwakilan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF untuk melaksanakan proses pendampingan, khususnya terhadap santri-santri yang pernah mendapatkan kekerasan. Tersangka kasus pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah Moh Subci Etsani alias Mas Beci, bersikukuh bahwa dirinya difitnah. Itu sebagaimana tulisan Dahlan Iskan berjudul Mas Beci, yang diterbitkan pada Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Kengeyelan Mas Beci itu didasarkan pada tulisan dan narasi-narasi yang didapat Dahlan Iskan melalui akun Instagram @ashdaqwijaya. Mas Beci merasa difitnah. Ada kekuatan yang akan mengambil alih aset dan kepemimpinan pondok, tulis Dahlan Iskan. Disebutkan bahwa Mas Beci menjabat sebagai wakil rektor di perguruan tinggi di Ponpes Sidikiyah. Akun Instagram tersebut juga terus mengunggah sampai saat momen penangkapan. Saat terjadi penggerebekan itu saya hanya bisa mengikuti lewat Instagram Pondok Mas Beci. @ashdaqwijaya. Live, ungkap Dahlan Iskan. Akun Instagram @ashdaqwijaya itu juga mengunggah apapun yang berkaitan dengan Mas Beci. Apa saja dilaporkan secara langsung di IG, termasuk foto santri yang terluka, berdarah. Intinya, polisi dianggap berlebihan, tulis mantan Menteri BUMN itu. Intinya lagi, semua tuduhan itu fitnah, sambungnya. Akan tetapi, Dahlan Iskan menegaskan bahwa itu semua adalah versi kubu Mas Beci dan para pendukungnya. Itu versi pengelola IG yang membela habis-habisan pondoknya, kiainya, dan kiai mudanya, jelas dia. Disebutkan bahwa akun Instagram tersebut juga memuat klarifikasi Mas Beci atas kasus pencabulan santriwati. Kelihatannya ditulis oleh orang dalam bernama Muhammad Fadli, katanya. Akun itu juga menceritakan ihwal laporan kasus pencabulan yang dilaporkan pada 2019. Menurut tulisan Fadli, laporan pertama terhadap Mas Beci dilakukan di tahun 2019. Itu laporan untuk kejadian tahun 2017, tulis Dahlan Iskan. Laporan itu, tulisnya, sudah ditangani polisi. Sudah dinyatakan tidak terbukti, sampai akhirnya. Tulisan itu juga menyebutkan bahwa kejaksaan sudah mengeluarkan SP3 kasus pencabulan santriwati. Karena itu, Mas Beci sudah membulatkan tekad untuk melawan habis-habisan. Bahkan konon katanya perlawanan itu sampai ke tingkat jihad. Di situ Mas Beci bertekad melawan fitnah itu habis-habisan, sampai tingkat berjihad, ungkap Dahlan Iskan. Karena itu, Mas Beci tidak mau lagi memenuhi panggilan polisi sampai akhirnya dinyatakan buron. Ia pun bersembunyi ketika digerebek, sebelum akhirnya menyerahkan diri, atau ditangkap, tandas Dahlan Iskan. Moh Subci Etsani alias Mas Beci tersangka pencabulan santriwati di Kebiri, setuju, tersangka kasus pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang. Moh Subci Etsani alias Mas Beci terancam hukuman Kebiri. Dalam kasus pencabulan santriwati itu, Mas Beci dijerat pasal berlapis.
yakni pasal 285 KUHP Jo pasal 65 KUHP ancaman hukumannya 12 tahun penjara atau pasal 289 KUHP Jo pasal 65 KUHP yakni 9 tahun penjara. Dia juga bisa dikenakan pasal 294 ayat 2 KUHP Jo pasal 65 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Atas kasus pencabulan santriwati tersebut, anak Kiai Muchtar Mukti itu juga terancam hukuman kebiri. Akan tetapi, Aspidum Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Timur Sofyan Ele enggan memastikan lebih dulu ancaman hukuman kebiri Mas Beci. Akan tetapi, semua itu nantinya tergantung dengan fakta-fakta dalam proses persidangan yang dalam waktu dekat ini akan dijalani. Apakah ada tuntutan kebiri atau tidak itu nanti akan dilihat dalam fakta persidangan, kata Sofyan saat konferensi pers Rutan kelas 1 Medaeng Surabaya, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Sofyan memastikan bahwa persidangan tidak dilakukan di Jombang, melainkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Salah satu alasannya adalah faktor keamanan proses persidangan. Kendati demikian, Sofyan tak menyebut kapan pastinya Mas Beci tersangka kasus pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah itu akan mulai menjalani sidang. Hanya saja pihaknya memastikan bahwa sidang dimaksud akan dilakukan secepatnya. Dengan penyerahan tersangka ini kami akan limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan kami sidangkan, tuturnya. Untuk diketahui, Moh Supci Etsani alias Mas Beci ditangkap melalui drama pengepungan 15 jam. Ia baru meyeroh pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 malam sekitar pukul 23.45 WIB. Mas Beci selanjutnya langsung dikeler ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani proses hukum lanjutan. Pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, Mas Beci langsung dijebloskan ke Rutan kelas 1 Medaeng Surabaya. Dalam konferensi pers, Moh Supci Etsani alias Mas Beci yang mengenakan kemeja kuning hitam bertuliskan Rutan Surabaya cuma tertunduk dan mendadak bisu tuli. Di rutan tersebut, tersangka kasus pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah itu akan menempati sel isolasi sampai sepekan mendatang. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.